Kemurahan hati Allah. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Matius 20 ayat 15. Sahabat Iktus, prinsip utama dari kerajaan Allah adalah kemurahan hati. Allah dapat menerima siapa saja di dalam kerajaannya sesuai dengan kemurahan hatinya. Murah hati haruslah menjadi kualitas hidup pengikut Kristus. Sikap murah hati ini hendaknya nampak dalam seluruh perilaku keseharian kita, bukan agar dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebaliknya, justru karena sudah dijamin masuk ke dalam kerajaannya. Kemurahan hati Allah menjadi alasan kita hidup dan bekerja baginya dengan sukacita. Maksud utama perumpamaan ini untuk mengajar para murid memahami arti kemurahan hati Allah. Keselamatan dan karunia rohani disiapkan Allah bukan hanya bagi orang-orang Yahudi, tetapi juga bagi orang non-Yahudi. Para murid harus belajar memiliki kemurahan hati dengan cara bersukacita melihat orang-orang non-Yahudi memiliki hak istimewa yang sama dengan mereka. Tidak ada warga kerajaan Allah kelas 2. Semua diterima berdasarkan kemurahan hatinya. 1. Dipanggil untuk bekerja di atas dasar kemurahan hati Allah. Ayat 1. Allah adalah tuan rumah yang mencari para pekerja untuk kebun anggurnya. Bukan karena ia membutuhkan tenaga mereka, melainkan karena ingin berbuat baik kepada mereka. Para pekerjanya bukanlah diterima karena memenuhi kualifikasi sempurna. Pada ayat selanjutnya dijelaskan mengenai latar belakang para pekerja yang adalah penganggur di pasar, ayat 3, dan yang menganggur sepanjang hari, ayat 6. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak layak untuk dipekerjakan. Panggilan Allah hanya di atas dasar kemurahan hatinya. 2. Diberi kesempatan untuk bekerja oleh kemurahan hati Allah. Ayat 2 sampai ayat 7. Yang terdahulu mulai bekerja pagi-pagi benar. Selanjutnya pukul 9 pagi, lalu pukul 12, pukul 3 petang, dan yang terakhir pukul 5 petang. Setiap pekerja memiliki waktu kerja masing-masing dalam satu hari, karena di malam hari mereka sudah berhenti dari pekerjaannya. Ini menunjukkan waktu kerja yang sangat singkat. Oleh kemurahan hatinya, ia memberi kesempatan kepada kita untuk bekerja di ladangnya. Yang terpenting bukan berapa lama engkau bekerja, tetapi apakah engkau bekerja dengan sepenuh hati dan setia sampai akhir. 3. Diberi upah karena kemurahan hati Allah. Ayat 8 sampai 16. Ketika malam tiba, mereka masing-masing mendapat upah 1 dinar. Mata uang dinar Romawi setara dengan upah sehari yang cukup untuk biaya hidup sehari. Upah diberikan bukan berdasarkan hitungan waktu kerja, dan hal ini membuat mereka bersungut-sungut. Bukankah tuan rumah itu bebas memberikan upah berdasarkan kemurahan hatinya? Demikianlah Yesus mengajarkan para murid arti kemurahan hati Allah yang memanggil bangsa-bangsa lain untuk diselamatkan dan menjadi alat keselamatannya. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, sudahkah aku meresponi kemurahan hati Allah untuk menjadi pekerjanya? Dalam hal apa aku masih kurang sungguh-sungguh bekerja bagi Allah? Apakah aku masih sering hitung-hitungan mengenai upahku bekerja hingga aku mengabaikan kemurahan hati Allah bagi keselamatan bangsa-bangsa? Tuhan Yesus, aku bersyukur karena kemurahan hati-Mu, aku telah diselamatkan dan dipanggil untuk melakukan pekerjaan-Mu yang mulia. Aku rindu melakukan tugas pelayananku dengan sungguh-sungguh dalam waktu hidup yang singkat ini. Ampuni aku, karena seringkali aku hitung-hitungan denganmu mengenai upah pekerjaan yang telah kulakukan untuk-Mu.
Bahkan ada rasa iri melihat bagaimana Engkau bermurah hati kepada pekerja-pekerja yang lain. Ya Tuhan, berikanlah kemurahan hati-Mu di dalam hatiku, dan pakailah aku menjadi alat keselamatan bagi bangsa-bangsa. Amin. Kemurahan hati-Mu adalah alasanku merindukan keselamatan bangsa-bangsa.